Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan tentu beberapa waktu yang lalu, tentu masyarakat Jambi lumayan dihebohkan dengan berita beberapa caleg mengundurkan diri. Nah, berhubungan dengan hal tersebut perlu kita bahas dan kita klarifikasi ke KPU Provinsi Jambi. Dan tentu nanti kita juga akan meminta pandangan dari pengamat politik kita yang telah hadir hari ini. Dan tentu telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bang Yatno. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik, kami juga telah mengundang tentu tidak asing lagi nih pengamat politik dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bung Dr. Dori Effendi. Assalamualaikum, selamat sore Bung Dori. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Mau sisa menjelang pemilu gitu ya. Amin. Kegiatan makin tinggi, aktivitas juga makin padat gitu ya. Ya. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan beberapa persoalan pasca penetapan daftar calon sementara oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik, Bang Yatno, ini sebagaimana prolog tadi nih, di pemerintahan itu kan beberapa caleg nih dikabarkan mengundurkan diri. Nah, sebenarnya sebelum kita bicara pemerintahan tersebut, sebenarnya secara ketentuannya, regulasinya, boleh tidak misalnya seseorang yang telah didaftarkan dalam regulasi hari ini, maksudnya ini mendaftarkan diri ataupun ditetapkan sebagai daftar calon sementara itu mengundurkan diri? Oke, jadi di dalam PKPU 10 ya, tahun 2023 itu kan ada proses pengajuan bakal calon itu kan dilakukan oleh partai politik. Ya. Dilakukan oleh partai politik. Nah, untuk yang pengajuan tahap awal itu kan dari tanggal 1 sampai 14 Mei. Ya. Ya kan? Kemudian berikutnya ada lagi proses perbaikan, ya kan, perbaikan. Jadi sebenarnya dalam regulasi ya, karena yang mengajukan itu adalah partai, ya, maka dikembalikan oleh partai. Oke. Tinggal lagi masuknya di tahap mana. Termasuk juga bakal calon yang mengundurkan diri. Jadi mengundurkan dirinya itu disampaikan ke partai. Oke, artinya sebenarnya diperbolehkan untuk itu. Di tahap perbaikan itu boleh dilakukan, mereka mengundurkan diri ke partai. Jadi KPU juga menerbitkan surat dinas terkait dengan proses pengunduran diri tadi. Itu tidak boleh disampaikan ke KPU. Nah, kalau misalnya ingin mundur, maka disampaikanlah ke partai politik yang mengajukan. Artinya sebenarnya bukan mengundurkan diri kalau kita lihat perspektifnya, ataukah bisa kita katakan terjadi penggantian calon gitu? Kalau di perbaikan boleh mengundurkan diri. Memang bahasanya mengundurkan diri gitu itu ya? dibolehkan memang. Diperbolehkan. Cuman kalau yang tahap berikutnya yang dari tanggal pasca kan kami pencermatan DCS itu ya, pengajuan pasca pencermatan DCS itu dari tanggal 6 sampai dengan 11 ya kan. Oke. 11 kemudian ada verifikasi, kemudian dilanjutkan penetapan DCS, kemudian diumumkan. Nah, kemudian ada namanya tanggapan masyarakat. Ya. Nah, di situ. Jadi baru di sana itu tahapannya itu adalah tanggapan masyarakat ya, terhadap bakal jadi sekarang ini calon dalam itu, proses tanggapan ini masyarakat. sudah selesai. Karena tahapannya hari ini tahapannya itu dari tanggal 11 sampai 13 itu kami menyampaikan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh partai terhadap bakal calon. Kemudian Dari tanggapan masyarakat tadi. Ya, kemudian kami lakukan pencermatan, kemudian kami sampaikan hasilnya ke partai kembali. Kemudian kemudian ada di tanggal itu ada tanggal status namanya. Maka dari situ nanti akan apakah dia tetap MS atau dia TMS. Nah, dalam proses itu bakal calon ini ada yang menyampaikan surat pengunduran diri ke partai. Jadi ada dua hal yang yang berbeda. Sebenarnya dia itu masuk di tahap tanggapan masyarakat. Kemudian di tengah perjalanan dia menyampaikan surat pengunduran diri ke partai. Karena memang yang mengajukan bakal calon itu adalah partai politik. Tapi ada perlu juga nih dijelaskan ke masyarakat nih. Ini kan ada dua status ini, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Yeah. Kan begitu. Nah, kalau bagi yang memenuhi syarat juga masih diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Jadi sebenarnya tahapannya kan masih panjang nih. Yeah. Ya, setelah ini nanti akan ada namanya itu tahapan pencermatan DCT. Yeah. Nah, di tahapan pencermatan DCT partai pun masih bisa melakukan penggantian, ya, menggantikan bakal calon yang sudah baik itu MS, ya kan,
itu masih bisa dilakukan penggantian oleh partai sepanjang ada persetujuan dari DPP. Jadi memang pengaturan di regulasi PKPU 10 tahun 2023 itu ada sedikit berbeda dengan proses pengajuan di PKPU 20 tahun 2018. Nah, kita kembali ke yang tadi, Bang. Sebelum ke Bung Dori nih, perlu juga nih masyarakat diberikan beberapa artinya keterangan lah gitu ya. Di beberapa pemberitaan lalu kan 1 minggu yang lalu lah, beberapa caleg dikabarkan mengundurkan diri. Nah, memang dalam statusnya mengundurkan diri begitu. Jadi dia ini kan masuk dalam fase tanggapan masyarakat. Ya kan? Seperti yang Anda bahas tadi. Ya, sampai dengan tanggal 23. Sampai dengan tanggal 23 Agustus. Kemudian kami akan pengumuman sampai 23 Agustus, kemudian tanggapan sampai dengan 28 Agustus. Dia ini masuk juga laporan di tanggal itu. Masyarakat memberikan laporan melalui info pemilu, ya kan, disampaikan bahwa yang bersangkutan terkait dengan apakah itu status pekerjaan dan seterusnya. Ada yang status ASN. Kemudian kami kan menerima itu, ya kan, masukan masyarakat itu. Kemudian ini kami sampaikan ke partai bahwa bakal calon ini ada tanggapan nih dari masyarakat. Silakan partai yang melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Nah, di dalam juknis kita di 996, ketika partai tidak melakukan klarifikasi terhadap bakal calon, kemudian partai menyampaikan hasilnya ke KPU, ternyata mereka tidak melakukan klarifikasi itu, maka KPU juga berhak untuk memutuskan bahwa tanggapan masyarakat yang sudah dilaporkan, yang disampaikan oleh masyarakat itu ternyata adalah benar. Maka juga kita bisa melakukan status menjadi TMS. Gitu. Artinya sebenarnya pada prinsipnya dikembalikan ke partai politik. Ke partai politik, tuh. Karena sebagai partai politik yang mengajukan calon ini tadi. Betul. Nah, baik, saya ke Bung Dori. Bung Dori, pemilu kali ini menarik, Bung Dori. Kita melihat ya hampir di semua partai politik lah, dan di hampir semua tingkatan masih sangat dinamis ini komposisi caleg gitu ya, masih sangat dinamis. Apa fenomena yang Anda tangkap dalam pemilu kali ini? Karena ini dinamis sekali ya dibandingkan pemilu-pemilu lalu. Baik, Bung Doni. Kalau kali ini kita ngelihat yang menarik itu kan partai politik sudah menyaring para kader-kader, caleg-caleg mereka ini untuk berkompetisi dalam 2024 ini adalah orang-orang yang dianggap mampu meraih kursi. Ya. Karena apa? Pertama, memang mereka harus mengejar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Salah satu adalah parliamentary threshold itu yang 4%. Artinya partai politik tidak main-main hari ini untuk mendudukkan kader-kader mereka menjadi para politisi yang dibanggakan oleh daerahnya. Nah, kita ambil fenomena contoh dari caleg DPR RI. Caleg DPR RI itu kan bisa kita lihat semua itu adalah orang-orang yang siap ini. Mereka siap untuk merebut suara pemilih, mereka siap untuk menuju Senayan. Bahkan ada yang bilang di beberapa bentuk perang bintang. Begitu. Dan semuanya sudah perang bintang hari ini. Di partai-partai itu mereka sengaja. Karena apa? Mengejar parliamentary threshold itu nanti. Ketika mereka bisa masuk di dalam parlemen, artinya mereka adalah partai yang memiliki suara kuat di parlemen, baik mereka nanti pemerintah atau oposisi, itu lain persoalan. Tetapi bagaimana mencukupi kursi parlemen itu dulu. Jadi sekarang di Indonesia kan ada dua nih, partai parlemen dengan partai non-parlemen. Nah, kalau partai non-parlemen ketika ada pesta demokrasi dalam pilpres, ya mereka kan terkadang punya dukungan tapi tidak bisa mendukung. Kan itu persoalannya. Makanya hari ini sebisa mungkin kader-kader hebat ini harus bertarung dan duduk. Karena mereka kan juga nanti harus mencari suara partai sebanyak-banyaknya. Bukan hanya suara pribadi ya. Suara partai juga harus dicari sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena juga ini termasuk dalam hitungan sunlight sistemnya kan. Jadi sebenarnya 137. Maaf saya potong. Apakah di sini Anda bermaksud ingin mengatakan sebenarnya memang komposisi kita katakan orang-orang yang memiliki kompetensi luar biasa dalam politik yang ada bahkan dalam satu partai politik memang seperti digabungkan. Sebenarnya yang di samping ya caleg mengejar caleg yang terpilih juga sebenarnya mendongkrak perolehan suara partai seperti itu. Iya. Dan hari ini kan bisa kita lihat ini bahkan kelompok-kelompok eksekutif itu banyak yang mengundurkan diri dari kursi eksekutifnya untuk maju ke legislatif. Apa maksudnya? Maksudnya mereka harus mengejar satu kursi minimal. Di samping mereka juga meraup suara partai kelaknya. Artinya hari ini pertarungan itu sangat luar biasa. Di partai politik, ketua DPW, ketua DPD, itu semuanya maju ke DPR RI dan bertarung dengan kader-kader mereka sendiri. Ya kan?
Dan semuanya Hari kader ini potensial bisa kader dikatakan potensial, dan dapat kita katakan hari ini tuh sangat demokratis pertarungan yang ada di dalam partai politik itu. begitu. Iya. Kalau dulu kan tidak, penjaringannya bisa satu orang yang memang dikhususkan untuk maju. Kalau hari ini kan tidak, perang bintang. Artinya apa tadi? Kalau kita ambil dari pertanyaan ke ini tadi Bang Yatno, ya hari ini partai politik itu sudah membuka diri. Mereka boleh mengajukan calon mereka yang layak atau tidak layak. Nanti diverifikasi lagi kan. Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks politik ya, satu dalam konteks hukum ya itu sudah pasti sah, boleh-boleh saja itu dilakukan. Sebenarnya dalam konteks politik, di saat memajukan dalam satu gerbong itu memang artinya kita katakan isi-isi gerbong yang memang kuat, tapi kan konsekuensinya tentu ada, nanti ada yang terpilih dan tentu ada yang tidak terpilih. Sebenarnya secara politik menguntungkan tidak sistem begitu? Sangat menguntungkan hari ini, karena sistem yang sudah dibangun itu salah satu sistem perhitungan. Perhitungan suara itu menggunakan sistem sunlight 1, 3, 5, 7 dan hitungan ganjil semuanya. Artinya kalau partai Anda mendapat banyak suara, potensi 2 kursi itu ada, dan itu sudah dilakukan oleh Partai Golkar kan. Dengan banyaknya suara BH akhirnya melimpah kepada kursi kedua. Ya maka hari ini artinya semua partai di Jambi khususnya hari ini arahnya juga akan berjuang untuk seperti itu. Dan wajib kan partai meminta itu. Anda bahkan harus mundur dari kursi eksekutif untuk maju ke legislatif, karena Anda punya konstituen di sini yang nanti harapannya bisa memilih Anda di legislatif. Artinya secara politik sesuatu yang bisa kita katakan sesuatu yang artinya tren positif begitu. Kalau hari ini sudah menjadi tren positif, karena hari ini tidak ada lagi bisa kita katakan ada dominasi salah satu person di dalam pengurusan partai. Mungkin juga dominasi satu partai gitu. Tidak juga lagi kan dominasi satu partai. Hari ini sudah bintang semua yang artinya Anda ingin mengatakan sebenarnya dalam setidaknya kita bicara Jambi, sebenarnya secara politik kita semakin sehat. Sepertinya kita semakin sehat. Karena kita hari ini sudah melahirkan kader-kader partai yang sudah berani maju dan sudah punya potensi untuk bertarung dengan sehat, dengan baik. Silakan Anda bertarung, carilah sekuat-kuatnya basis massa Anda dan ciptakan straw voter Anda. Nanti di akhir dilihat siapa yang dipilih untuk duduk ke sana kan. Entah itu dalam konteks 1 kursi, 2 kursi ataupun mungkin atau mungkin kursi, lebih. Atau mungkin lebih. Ada yang bilang bisa ada yang dapat 3 kursi, ada yang dapat 1 kursi, ada 2 kursi, ya silakan. Artinya hari ini partisipasi masyarakat di dalam legislatif artinya bakal tinggi. Artinya yang saya tangkap bahwa sebenarnya secara iklim politik Jambi semakin baik. Baik, saya ke Bang Yatno. Bang, ini berkaitan dengan tadi kita sudah bahas tentang berita-berita tadi, sebenarnya udah clear sih. Kita pengen bahas ini Bang, ada beberapa dari pengumuman DCS kemarin itu kan yang TMS. Masyarakat ini kan nggak tahu nih, sebenarnya jika dinyatakan TMS itu, rata-rata TMS itu penyebabnya apa Bang? Ya, jadi kan secara umum lah ya, gitu ya. Yang disampaikan oleh masyarakat itu terkait dengan syarat dokumen dari masing-masing bakal calon. Ya. Jadi misalnya ada yang status pekerjaan, pekerjaan kan harusnya misalnya kan diatur tuh di Undang-Undang 7 maupun di PKPU, pekerjaan-pekerjaan yang wajib menyampaikan surat pengunduran diri. Kemudian pengunduran diri itu sudah disampaikan, kemudian ada tanda terima, seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI Polri dan seterusnya. Itu kan ada diatur dalam Undang-Undang 7. Sehingga misalnya seperti kemarin itu dilaporkan melalui beberapa pemberitaan terkait dengan pekerjaan ini. Sehingga kami lakukan laporan itu, kami bersurat ke partai, kemudian partai diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi terhadap bakal calon yang bersangkutan, kemudian partai menyampaikan hasilnya ke KPU. Ketika partai menyampaikan hasilnya ke KPU, ternyata apa yang disampaikan, yang dilaporkan ternyata benar, maka kami memberikan ruang lagi kepada partai untuk melakukan penggantian. Maka statusnya tadi kan TMS dulu tuh, maka nanti kami memberikan ruang kepada partai untuk melakukan penggantian terhadap bakal calon yang dilaporkan oleh masyarakat tadi yang statusnya menjadi TMS. Ya, tadi juga berkaitan dengan tadi Bang, misalnya status pekerjaan nih. Di beberapa media sosial kemarin juga di pembincangan masyarakat itu juga mencuat, akhirnya ada kebingungan sih sebenarnya perlu dikelirkan juga ini. Ada misalnya status pekerjaan seperti ini, misalnya ada yang mengatakan honorer misalnya, ya, atau ya honorer di pemerintahan seperti itu, atau misalnya tim ahli atau tenaga ahli di di pemerintahan begitu. Apakah itu juga dalam konteksnya harus menyampaikan pengunduran diri?
Jadi kalau yang dipertegas di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian PKP 10 tahun 2023 terkait pencalonan, kemudian beberapa termasuk juknis yang diterbitkan oleh KPU, maka pekerjaan yang dimaksud tadi. Nah, bagi pekerjaan-pekerjaan lain dikecualikan tapi dikembalikan kepada instansi yang berwenang. Jadi kalau instansi yang berwenang menyatakan itu tidak boleh, harus mundur, maka dia harus tunduk terhadap instansi itu. Tapi dalam regulasi KPU pada prinsip ini hanya merujuk kepada Undang-Undang 7 tahun 2017. Segala pekerjaan yang dilarang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya, terkecuali instansi yang bersangkutan yang tidak membolehkan. Kan? Nah, maka kemudian KPU wajib menindaklanjuti. Baik, kita tahan dulu Bang Yatno. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan pasca penetapan daftar calon sementara dan beberapa calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat beberapa waktu lalu dalam DCS. Saya ke Bung Dori ini, kita bicara kontestasi politik lagi Bung Dori. Kalau dengan Bung Dori ini kan tepatnya kita bicara kontestasi politiknya. Kita udah bahas pusatnya. Tadi Anda bahkan sempat mengatakan ini ada perang bintang. Nah, lalu kalau kita berkaca ini, beberapa nama yang maju di DPR walaupun kita tidak menyebutkan namanya. Itu kan sebenarnya juga adalah bintang-bintangnya untuk tingkat provinsi. Nah, lalu bagaimana dengan provinsi hari ini? Kontestasinya, apakah ada juga yang mengatakan, oh ini pertarungan di tingkat provinsi akan menjadi lebih mudah begitu? Pertarungan di tingkat provinsi ini lebih menarik kalau saya lihat, Don. Dengan fakta tadi? Iya, karena apa saya melihat lebih menarik? Hari ini hampir semua anak kepala daerah itu dimajukan untuk masuk ke dalam kontestasi. Untuk tingkat provinsi? Tingkat provinsi, ya kan? Oke. Artinya apa? Hari ini mereka juga memastikan partainya itu harus dapat kursi di provinsi. Karena momentum ini yang dikejar. Momentum apa? Adalah pasca ini ada momentum pilkada. Semua partai hari ini ingin merebutkan kursi sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena mereka bisa mengusung kandidat dari partai mereka. Ya. Dan ini yang terjadi, fenomenologi terjadi dalam politik itu adalah fenomenologi partai PDI yang bisa mengusung presiden dengan satu partai. Maka sebanyak-banyaknya partai hari ini belajar dari apa yang terjadi 2019. Akhirnya partai juga berusaha bagaimana kami bisa meraih sebanyak-banyaknya kursi untuk di legislatif sehingga mereka memiliki privilege untuk mengajukan kandidat. Itu tidak salah. Tapi kalau dengan bahasa bahwa ya karena bisa kita katakan sentral-sentralnya di provinsi sudah maju di pusat, membuat pertarungan di provinsi menjadi sedikit lebih ringan. Tidak, yang maju ke pusat itu kan berbeda kondisinya. Yang maju ke pusat itu kan levelnya adalah para ketua jabatan-jabatan partai, ketua partai di sini, ya kan. Itu memang yang sudah kawakan. Artinya mereka memang sudah berpengalaman ataupun mereka sudah menduduki kursi provinsi sehingga mereka naik ke kursi DPR RI. Kalau yang sekarang ini kan banyak yang DPR provinsi ini kan yang baru-baru masuk. Nah, justru banyak yang mengaitkannya karena itu. Iya, yang baru-baru inilah yang kita lihat nanti apakah mereka mampu atau tidak untuk masuk ke dalam. Tapi fenomenanya kalau hari ini bisa jadi mampu. Karena apa? Di dalam politik itu kita perlu modal ya. Di dalam teori politik itu kalau kita ambil pendekatan perilaku politik ataupun budaya politik dan lain hal, dia tidak akan lepas dari konsep modalitas. Oke. Konsep modalitas ini terbagi atas beberapa indikator. Salah satu kita bicara modalitas itu ada modalitas sosial di sini kan. Ya. Ketika orang berbicara modalitas sosial di sini, artinya dia sudah berbicara tentang strong voter yang dia miliki. Artinya masyarakat sudah mengenal dia ketika dia ingin maju di dalam kontestasi pencalonan, baik itu legislatif ataupun eksekutif. Ya. Itu dalam modalitas sosial. Ada strong voter. Ada juga di sini privilege daripada keluarga. Ya kan?
Privilege dari keluarga ini dia bisa memiliki keluarga besar ataupun memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Itu dikatakan modalitas sosial. Berbeda ketika berbicara modalitas dalam perspektif modal kapitalnya. Tapi di politik juga dibutuhkan ya? Modal kapital juga sangat perlu karena apa? Biaya politik hari ini besar. Kita tidak bisa menutup mata. Ini biaya politik dalam konteks positif, negatif? Dalam konteks positif. Berbeda kita berbicara dengan vote buying, ya kan? Dengan biaya politik itu berbeda. Oke. Artinya ini dalam konteks modalitas kapital yang positif. Iya, positif. Anda di dalam pencalonan ini Anda tidak bisa berdiri sendiri. Anda memerlukan orang-orang sekitar Anda untuk membantu Anda terlibat di dalam pencalonan dan bisa menduduki kursi itu. Ya. Artinya kan politik itu kan tidak ada makan siang yang gratis. Minimal kita kan harus membantu tim-tim ini bagaimana, setidaknya ngopi itu kan harus ada biaya. Masa kopi juga tim sukses yang bayar ditendang sama tim suksesnya? Kenapa kita? Nah mungkin tim sukses yang bayar itu memang sudah menjadi tanggung jawab kandidat. Artinya jangan berpikiran modal politik itu kita menganalogikan sebagai vote buying is a different vote buying dengan itu. Kalau dalam vote buying teorinya itu berbicara tentang bagaimana pembelian suara. Tetapi pembelian suara itu kan nggak bisa dibuktikan. Yang bisa mengatakan ada vote buying itu ketika Bawaslu mengatakan iya ada terjadi kecurangan. Bisa. Ada juga kalau bicara modal sosial tadi. Itu ada hal terbaru dalam kajian kami ilmu politik. Itu berbicara tentang apa? Ada politik gentong babi di sini. Fort barrel. Politik gentong babi. Politik gentong babi ini itu dilakukan oleh para petahana yang sudah menduduki kursi jabatan politik itu. Satu periode ataupun 2 periode. Kenapa bisa dikatakan dengan Fort barrel? Karena di sini ada, kalau di Indonesia kita tarik kajian itu, ada JASMAS namanya, jaringan aspirasi masyarakat. Artinya kandidat yang sudah menang dia memelihara baik para konstituen mereka di bawah dengan berbagai aspirasi yang ada. Apakah itu salah? Ya tidak. Itu konstituen dia dan dia harus menjaganya. Dan dia merawat itu sesuatu yang wajar. Itu harus. Ketika Anda tidak perhatian kepada pemilih Anda, ya Anda akan ditinggal. Ya kan? Touch and go itu nggak bisa dalam konsep politik. Jadi ya kita bicara modal sosial dan modal kapital yang dalam konteks positif. Baik, saya ke Pak Ketua lagi, Pak Bang Yatno nih. Bang, tadi kita sudah bahas TMS, kemudian lalu tahapan selanjutnya ini Bang. Ini kan ada beberapa, kemarin itu kan kalau kita lihat kan ada beberapa ya, kita akui lah beberapa eksekutif yang maju gitu ya, pindah partai gitu ya dan sebagainya. Kita bahas yang ini dulu deh, yang ASN misalnya. Apakah pada saat ditetapkan atau pasca ditetapkannya DCS atau pada masa perbaikan ini atau kepala daerah ini yang saat ini sedang menjabat itu sudah harus keluar pemberhentian dengan hormat atau belum? Atau cukup dengan pengunduran diri? Jadi pada saat proses pengajuan itu memang kan di dalam regulasi itu kan pemberhentian ya. Jadi bagian dalam proses maka yang dilampirkan dalam dokumen itu adalah surat pengunduran diri ya. Kemudian pengunduran diri itu sudah diterima diterima kemudian itu surat yang harus disampaikan ke KPU dulu. Nah, kemudian baru di dalam regulasi SK pemberhentian apakah dia kepala daerah, wakil kepala daerah, ya kan, dan seterusnya itu disampaikan ke KPU itu paling lambat pada masa akhir pencermatan DCT. Kapan? Nah, pencermatan DCT itu dari tanggal 24 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Jadi paling lambat itu di 3 Oktober itu disampaikan SK-nya ke KPU. Sudah disampaikan ya? Bukan SK-nya diterbitkan? SK-nya disampaikan ke KPU dan kami dari KPU sudah menyampaikan kepada partai melalui LO untuk menyampaikan terkait dengan dokumen-dokumen SK yang sudah harus disampaikan di paling lambat tanggal 3 Oktober. Ini artinya berlaku untuk ASN termasuk juga kepala daerah yang maju saat ini? Yang maju saat ini yang sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang 7 terkait dengan status pekerjaan yang harus menyampaikan surat pengunduran diri tadi, maka SK itu harus disampaikan ke KPU paling lambat tanggal 3 Oktober. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana jika tidak? Apa nanti statusnya?
Maka kalau misalnya itu tidak disampaikan, maka kan kami tinggal melakukan tanggal ditetapkan ini ya. ya, kan kami melakukan pencermatan DCT. Maka nama ini tidak masuk di dalam DCT. Oke. Dan Makanya- apakah dalam proses setelah DCT ini sama seperti di DCS ada masa perbaikan begitu? Setelah DCT tidak ada lagi. Selesai. Ya, jadi masa pencermatan DCT itu masih bisa dilakukan penggantian di tanggal 24 sampai dengan tanggal 30. 30 tadi. Ya, itu masih bisa melakukan penggantian bakal calon dan seterusnya, itu masih boleh diatur. Tapi begitu DCT ditetapkan itu tidak bisa lagi. Nah, lalu ini kan kita bahas, ada sih kaitan dengan pertanyaan pertama ke Bung Dori tadi. Bahwa politik 2023 ini menjelang pemilu 2024 ini sangat dinamis, Ketua. Ya, jadi kalau kita lihat nanti kan, lalu bagaimana juga yang bertanya. Ternyata setelah ditetapkan DCT, ada sesuatu dan lain hal secara politik ini kan akan beririsan nih dengan pemilihan kepala daerah. Misalnya ada calon yang akhirnya, wah sepertinya lebih baik fokus ke pemilihan kepala daerah, memungkinkan tidak lagi untuk mundur setelah penetapan DCT. Jadi kalau setelah ditetapkan sebagai DCT, maka kan sebenarnya kan DCT itu kan finalnya ya. Iya, udah final Karena ya itu patokan untuk mencetak surat suara, termasuk kebutuhan-kebutuhan lain. Ya. Maka jika ada status-status khusus, apakah dia meninggal dunia dan seterusnya, maka dia tidak bisa lagi diganti. Tergantung kalau surat suaranya sudah dicetak, maka nanti di KPPS itu di surat suara itu digaris gitu, digaris datar. Artinya Kemudian, masih memungkinkan orang tersebut untuk mundur gitu. kalau proses mundur mengundur itu kan kembali yang tadi kami sampaikan, Haknya ada di partai haknya politik. adanya di partai politik gitu ya. Hanya ada di partai politik karena yang mengajukan itu adalah partai politik. Cuman ada konsekuensi ketika itu dilakukan setelah DCT, maka dia akan menjadi TMS dan tidak bisa diganti. Oh, dia tidak mundur, dan kalaupun mundur dia menjadi TMS dan TMS-nya itu tidak bisa diganti. Ya, karena tidak ada lagi fase penggantian di pasca penetapan DCT. DCT, baik. Kita tahan dulu Bang Erno. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741663385. Baik, saya ke Bung Dori. Bung Dori, nah ini langsung ada penelpon. Kita sapa dulu ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bung Doni, sehat? Sehat, selamat sore Pak Yudi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bung Doni. Baik, silakan Pak Yudi, seperti biasa. Ya, terutama memang suasana saat ini sudah hampir mendekati pemilihan DPR RI, DPR provinsi, kota, kabupaten dan sebagainya. Tentu ini kita harus sambut dengan meriah juga. Ya. Beserta KPU, masyarakat dan Bawaslu dan sebagainya. Namun tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak Yatno yang saya hormati, Komisioner KPU, dan Bung Dr. Dori ya, pengamat politik di Jambi. Memang di tahun ini sangat menarik ya, karena begitu lancarnya komunikasi, sehingga mulai dari anak kecil sampai orang tua pun mendapatkan informasi yang akurat di Jambi ini. Ya. Masalah judul kita. Ya. Seorang pejabat yang aktif, ASN ya, belum pensiun. Ya, kalau dijelaskan Pak Yitno tadi kan jelas. Siapapun boleh nyalek dari SMA, PNS, pejabat. Silakan. Ada Bung Dori tadi. Tapi kan harus melalui prosedur yang seperti disebutkan Pak Yitno. Harus ada surat pengunduran diri, harus melalui partai, Ya. harus ada pemberhentian. Dan yang saya tanyakan sore ini, khususnya pengamat politik dan Pak Yatno ya, Ya. tolong ini dipertegas Pak. Seorang ASN yang aktif, pejabat, masuk dalam daftar calon sementara.
Oke, baik. Kan ini harus ada law enforcement-nya dari pemerintah, harus ada. Ini bagaimana? Ya. Dari KPU jangan lesu, harus tegas. Insya Allah Bang Dia Yatno tidak dah melalui lesu lah ya Bang ya. prosedur itu. Dia tidak melalui prosedur. Apa sanksinya? Ya. Itu kan jelas Bapak Yatno tadi kan dia harus ada surat pengunduran diri. Ya. Bukan soal diumumkan itu. Karena diumumkan dianya artinya pada kesempatan ini saya mengatakan bahwa KPU itu sudah kecolongan, dikelabui gitu nah. Baik, Apalagi baik. kalau udah dikelabui, Baik. masa orang pejabat aktif masuk ke dalam daftar calon sementara diumumkan. Baik, baik. Kan itu sudah pembodohan itu, kekeliruan betul itu. Baik, baik. Pejabatnya ada benar, KPU juga ada benar. Baik, baik. Bagaimana masyarakat mau benar? Siap, siap. Nah ini persoalan viral ini harus bahas, bukan itu Bung Dori. Baik, Kalau baik. soal peraturan itu tidak perlulah kita tahu. Tapi Baik. yang menyimpang ini harus bisa sikapi. Baik, baik. Terutama KPU sebagai penyelenggara. Baik, baik. Sehingga masyarakat menjadi cerdas. Baik. Kalau KPU tidak menyikapi, tidak akan pernah cerdas masyarakat ini berdemokrasi. Baik, siap. Saya rasa itu saja. Mohon dapat ditegaskan apa sanksi hukumannya dari KPU maupun dari ASN atau dari hukum tata negaranya. Baik, baik, Terima kasih, baik. saya rasa itu paling penting. Yang lainnya saya anggap tidak penting. Baik, Biasa-biasa saja. Terima Baik. kasih. Mohon maaf ya. Baik, Ini agak keras saya karena ini persoalannya penting karena pejabat ini. baik, baik. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya tunda dulu ke Bung Dori ini. Ini harus dijelaskan nih, Bang Yatno. Tentang yang tadi, mungkin menangkap ya berkaitan dengan yang tadi. Ya, jadi kan proses pengajuan itu kan dari pertama itu kan dari tanggal 1. Tapi kalau kita KPU nggak lesu dong ya? Enggak, Enggak kita lah ya. enggak lesu, kita semangat kok. Iya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei, Ya. kan? Nah, terkait yang ASN ini masuknya itu di penggantian. Oke, yang Jadi, ASN yang dimasukkan ini masuk di penggantian. ya, di penggantian. Artinya tidak masuk dari awal. Bukan di proses awal, Oke. ya kan, di proses awal. Nah, secara ini regulasi kan kita ini kan berhubungannya adalah dengan partai. Di situ ada LO, kita Ya. sampaikan bahwa syarat untuk bisa maju sebagai anggota DPR itu ini ada 9 itu yang secara umum. Kemudian saya selalu mengingatkan ada syarat khusus. Oke. Syarat khusus itu misalnya terkait dengan status pekerjaan, ya kan? Atau misalnya dia sebagai mantan terpidana dan Ya. seterusnya, atau dia maju dari partai yang berbeda dari yang posisi dia hari ini sebagai anggota dewan. DPR Ya. misalnya. Itu selalu kita sampaikan. Nah, kemudian diperbaikan, kan LO yang menyampaikan dokumen itu ke KPU, kita tentu lihat dokumennya. Ya. Ya kan? Nah, dokumen yang kita lihat di situ adalah bahwa dia menyatakan bahwa dia pekerjaannya sebagai wira swasta. Oke. Termasuk dia juga di situ menyatakan dia sebagai pensiunan. Nah, maka kemudian setelah ini dilaporkan oleh masyarakat, nah hari ini saya dapat informasi juga bahwa KSN sudah bergerak juga terkait persoalan ini. Artinya karena ini ASN, maka undang-undang ASN tentu akan mengatur seperti apa ketika ASN masuk ke dalam terjun ke dalam dunia partai politik. Nah, berkaitan dengan pencalonan yang bersangkutan, kemudian tindak lanjut KPU sendiri. Nah, kami kan karena kami ini diberikan kewenangan terkait dengan proses pencalonan ini, maka kemarin kita klarifikasi melalui partai politik yang bersangkutan yang melakukan klarifikasi, kemudian menyampaikan hasil, maka itu status TMS sudah kami sampaikan ke partai. Jadi di KPU dia sudah TMS, maka kami menyampaikan ke partai untuk dilakukan penggantian. Sebenarnya sedari awal sudah TMS begitu. Pasca ada laporan masyarakat, dia kan mengajukan di perbaikan, kemudian di verifikasi administrasi, kemudian DCS-nya diumumkan, kemudian masyarakat melaporkan, kemudian kita lakukan kita bersurat ke partai terkait dengan laporan ini benar Laporan atau masyarakat tidak. tadi. Ya, kemudian kita cek dokumennya. Nah, ternyata benar, kemudian partai melakukan klarifikasi dan menyampaikan hasilnya ke KPU, maka kemudian KPU pleno dan menetapkannya menjadi statusnya itu menjadi TMS. Gitu. Jadi itu status kita status akhir itu adalah TMS. Nah, terkait lain-lain maka itu menjadi domain dari instansi yang berwenang yang ranahnya bukan, artinya Anda ingin mengatakan ada artinya dalam konteks ranah KPU ini sudah diproses, tapi dalam konteks ranah lain kemudian diserahkan dikembalikan kepada instansi yang memiliki kewenangan seperti itu. Baik, semoga bisa mencerahkan, artinya memberi penjelasan kepada masyarakat terkait mengenai hal ini. Baik, saya ke Bung Dori ini. Ya, lagi-lagi Bung Dori ya, menarik ya sebenarnya pemilu 2023. Tadi Anda juga mengatakan menarik sebenarnya. Satu ya, memang
semua pihak lah kita katakannya. Mulai dari artinya para bintangnya politik Jambi saling bertarung, pejabat teras eksekutif, kepala daerah. Tadi Anda juga sempat membahas tentang bahkan anak kepala daerah gitu ya. Artinya pemilu 2023 luar biasa, 2024 luar biasa. Lalu ada pertanyaan juga, Bung Nori, berkaitan dengan tadi Anda telah bahas tentang ASE, tentang artinya eksekutif yang hari ini maju, tujuannya seperti apa. Lalu berbicara tentang wajah-wajah baru ini tadi. Banyak hari ini, tadi Anda juga membahas tentang anak-anak kepala daerah yang kemudian maju. Setuju nggak jika memang mereka dikatakan sebenarnya ya bisa dikatakan berdiri di atas, artinya ada nama besar di balik mereka gitu. Atau secara politik sebenarnya hal itu ya sah-sah saja kok sebenarnya. Yang tidak setuju, kita harus punya argumen kan. Iya. Kenapa nggak setuju? Kan itu persoalannya. Iya. Kalau di dalam ilmu politik ya, kalau saya ambil pendekatan, kalau kita Indonesia ini kan lebih tahunya ilmu politik itu dari perilaku politik, ya kan? Lebih kecenderungan kepada perilaku politik ini itu. Tetapi sebenarnya jauh daripada sebelum perilaku politik itu, kita mengenal di dalam itu ada teori political culture. It's not the political behavior. Ada perilaku budaya politik. Budaya politik itu dia terbagi atas 3. Ya. Dia ada parokial di sini, ada kaulah, ada partisipan di dalam bahasa Indonesianya. Nah, parokial ini jauh dahulu kala orang itu meneliti tentang negara dunia ketiga. Ya, sini Perbah meneliti tentang dunia ketiga. Dia melihat dunia ketiga ini sangat tertinggal. Dia tidak tahu tentang informasi politik, dia sangat apatis dengan politik, mereka tidak punya teknologi yang bagus untuk memajukan politik. Sistem politik mereka anut adalah bukan demokrasi. Hari ini kita sudah di level yang partisipan sifatnya. Karena apa? Kita sudah terbuka. Seperti yang dikatakan Pak Yudi tadi. Anak kecil pun hari ini sudah mengetahui ada TMS. Kalau KPU tidak membongkar itu ada TMS, kan orang nggak tahu. Ketika KPU menyatakan ada TMS hari ini, dan itu menyebar seluruhnya melalui teknologi yang ada hari ini, pengetahuan kita tentang politik itu sudah tinggi. Artinya masyarakat tidak lagi apatis terhadap politik. Masyarakat hari ini sudah sangat peduli akan politik. Kalau ada satu calon yang dicalonkan masih terkait di dalam pekerjaan mereka, itu adalah PNS yang sangat dilarang, Anda mundur dong. Ya kan? Silakan mundur. Lalu bagaimana Karena dengan demokrasi nggak melarang itu? yang kita bahas tadi, anak kepala daerah? Anak kepala daerah hari ini, apa persoalannya? Tidak ada persoalannya. Mereka maju hari ini, apakah nama besar bapak yang belakang? Silakan. Artinya secara politik semua itu sah-sah saja dong? Sah saja, demokrasi itu one man one vote. Apa salahnya? Yang salah ketika kita ngerasa kenapa mereka, kenapa nggak saya? Kan itu yang salah. Kan itu yang jadi salah. Ketika mereka yang maju, artinya mereka punya privilege. Ketika dia punya privilege, artinya dia sudah punya strong voter di sini, entah itu keluarga besarnya yang saya ceritakan tadi, entah itu masyarakat sekitar yang sudah percaya. Atau seperti yang Anda bilang tadi, entah itu modal sosial atau modal kapital, begitu. Iya, dua-duanya dia sudah punya. Artinya nggak ada salah kok. Ketika salah, ketika kita mengkaitkan ini di dalam perspektif perspektif oligarki, itu dia yang menjadi salah. Lalu oleh partai politik sendiri sebenarnya, apa sih yang artinya ini kan sebenarnya juga ya karena maju ini kan lewat partai politik. Tentu tujuannya adalah untuk partai politik. Kalau seandainya kita tidak menginginkan oligarki ini kuat, ya, oligarki ini tersusun, ya kan, hapus dong parliamentary threshold-nya 4%, hapus dong presidential threshold-nya 20%, sehingga orang bebas mencalonkan, ini kandidat kami di dalam pilkada, ini kandidat kami dalam pilpres. Artinya ini lagi-lagi di saat berbicara tentang parliamentary threshold partai politik juga. Karena partai yang mengunci, kita menganut sistem private law itu tadi, hukum privat yang dibuat di dalam politik. Sehingga hari ini partai berduyun-duyun, jangankan anak pejabat, artisnya dibawa ke dalam. Ketika artis main gitar dengan goyang-goyang sama nyanyi-nyanyi, betapa dampaknya terhadap kenaikan elektabilitas partainya. So what itu loh. Secara politik artinya ya itu menguntungkan. Lalu apa masalahnya? Nggak ada masalah. Karena politik itu kita berbicara politik is possible is politik.
politik itu adalah seni berkemungkinan, kemungkinan itu adalah politik. Makanya dia ada politik. Karena kalau berbicara perspektif hukum sudah saklek, Anda kunci di sini 4% kami bingung. Nah kayak gitu, partai politik sudah bingung. Anda kunci 20% hari ini bingung. Akhirnya kita memilih presiden yang sudah ditawarkan oleh partai. Yang kita nggak kenal sama sekali. Memang kita kenal dengan Ganjar, kita kenal dengan Anies, kita kenal Prabowo, nggak ada yang kenal. Tapi hari ini kita dipaksa harus memilih mereka. Karena apa? Karena ada undang-undang yang mengatur tentang itu, 20% itu tadi. Kalau kita mau real hari ini, oke, kita hapus itu semua. Menghapus parliamentary threshold. Dan apapun kita mengatakan itu secara politik semua itu sah-sah saja. Sah saja. Kalaupun sebenarnya ada syarat pengecualian di sini, KPU kan bisa menjelaskan ini. Apa syarat menjelaskan? Anda boleh kok calon independen dengan syarat. Berapa puluh ribu yang mau kita cari syaratnya. Kalau kita sebagai rakyat biasa nggak bisa kita mengajukan itu. Jadi di saat Anda mengatakan privilege, di dalam politik justru yang dibutuhkan adalah privilege. Itu sangat dibutuhkan privilege itu. Karena apa? Partai juga membutuhkan itu. Untuk menjadi pemenang Anda harus punya itu. Baik, saya ke penyelenggara lagi nih, Bang Yatno. Jadi ada juga nih pertanyaan masyarakat. Mungkin kita berpikir dalam konteks desain ke depan nih, ya, desain ke depan nih. Satu, ada beberapa dasar sih sebenarnya. Satu, pertama memang ada potensi irisan antara tahapan pemilu, potensi ya saya mengatakan begitu ya, irisan tahapan pemilu dengan pilkada. Dan di sana adalah berbicara tentang keberadaan pengawas ad hoc. Penyelenggara ad hoc. Yang kedua lagi ya ini jadi persoalan juga di pemilu 2024. Sepanjang tahun 2023 terjadi rekrutmen baik di tingkat provinsi maupun hingga kabupaten kota. Sebenarnya tahapan di dalam proses rekrutmen di dalam tahapan yang sedang, artinya kita katakan ya bisa kita katakan tahapan panas lah ya seperti itu. Sebenarnya kalau dari pengalaman dan mungkin juga pandangan sebagai penyelenggara, sebenarnya mengganggu nggak sih, Bang? Oke, saya ini kan kalau di penyelenggara ini memang mulai dari ad hoc. Saya pernah di panitia pemilihan di kecamatan. Di 2009 saya pernah di Kecamatan Jambi Selatan, kemudian saya pernah juga di pesat pilkada Pilgub 2010. Nah, kemudian di level KPU saya mulai di kota gitu ya. Termasuk juga di KPU kota dari periode pertama ke kedua dalam proses pemilu juga kita ada proses rekrutmen atau seleksi calon anggota KPU. Di 2015 di 2018. Di 2018. Oh iya, 2018 itu sama. Ya. Nah, kemarin juga nih saya ikut juga seleksi di Bawaslu ya kan. Posisi juga masih aktif sebagai ketua KPU. Ketua KPU Kota Jambi. Tapi ya selama yang saya jalani teman-teman ya termasuk kami sendiri itu tentu punya komitmen terkait dengan tugas, tanggung jawab. Kemudian di sisi lain kami dalam ikut proses kontestasi. Ya buktinya di kota kemarin waktu saya masih di situ, kemudian saya ikut seleksi provinsi dan terpilih. Saya ini tidak ada persoalan, tidak ada kendala terkait dengan pelaksanaan tahapan. Nah, termasuk yang sedang akan berjalan ini, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman bisa bisa memilah gitu ya, bisa memilah terkait dengan tugas dia masih sebagai anggota KPU dan posisi dia yang ikut proses seleksi. Sehingga nanti ke depan ini tidak mengganggu tahapan yang sedang berjalan. Baik, juga berkaitan ini Bang, ini juga penting sebenarnya, tidak terlalu relate sih dengan DCS, tapi persoalannya penting juga ini. Kemarin juga sempat tentang mengenai banyak yang mengajukan pindah memilih itu. Nah, itu artinya masih diakomodir untuk pindah memilih? Iya, proses pindah milih ini kan memang diatur bahwa pemilih itu kan kategorinya ada di DPT ya, kemudian DPTB, kemudian yang terakhir yang menggunakan KTP dan KK. Nah, termasuk yang proses pindah milih ini kan klausulnya itu kan pindah milih itu kan ada alasannya. Ya, alasan-alasan untuk pindah memilih tadi. Ya, misalnya karena dia tugas belajar atau terkait dengan status pekerjaan dia, atau misalnya dia dalam sakit karena butuh perawatan dan seterusnya. Jadi klausul itu sebenarnya memberikan kemudahan kepada masyarakat yang pada saat nanti hari pemungutan suara itu tidak bisa menggunakan hak pilih pada TPS asalnya. Maka dia bisa menggunakan hak pilih di mana posisi dia hari itu berada. Maka KPU mendorong proses ini sudah dilakukan di awal-awal supaya tidak menumpuk di akhir
dan juga memitigasi keseimbangan surat suaranya, jangan sampai nanti ketika tidak termitigasi kan kewalahan ya ketika misalnya prosesnya itu numpuk di satu TPS, maka ini diurus di awal sehingga nanti bisa didistribusikan mereka ini di beberapa TPS. Baik, saya ke Bung Nori. Lagi-lagi bicara pemilu, Bung Nori, dan politik ya. Bicara pemilu dan politik tentu tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang justru sebagai, bisa kita kan objek utama dan bahkan subjek utama di dalam penyelenggaraan demokrasi ya. Nah, untuk pemilu 2024, kajian Anda lah, nggak pas kalau saya bilang ramalan ya, kajian Anda bicara tentang partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih ini begini, Don. Di dalam konsepnya, partisipasi itu dia bersifat dua bentuk. Ya kan? Ada partisipan yang berbentuk pasif, ada partisipan yang berbentuk aktif. Maka kalau KPU mengeluarkan angka partisipasi itu tinggi, ya 70-an kalau saya itu adalah partisipasi pasif, hanya orang datang mencoblos. Ya, Anda datang mencoblos, itu melakukan votes Anda di sana. Itu sebenarnya partisipasi pasif. Kalau partisipasi yang berbentuk aktif dalam teori budaya politik itu tadi, partisipan menurut Gabriel Almond itu, dan Sidney Pirbach itu, orang yang dikategorikan di dalam partisipasi aktif, mereka terlibat pertama mensosialisasikan politik, bukan mensosialisasikan calon politik. Oke, mensosialisasikan politik. Baik itu bukan dalam jadi bentuk tim, bukan apa maksudnya? Tidak, baik di dalam bentuk pendidikan politik. Kalau hari ini kita bisa melihat dari media sosial contohnya, event itu TikTok, dan yang isinya Instagram. Konstruktif lah begitu. Isinya itu lebih Edukatif, kecenderungan konstruktif. kepada informasi politik yang positif. Yang kedua, kategorinya mereka adalah orang yang terlibat langsung kepada kandidat. Ya. Ataupun yang sering kita kenal dengan tim sukses. Maka dia dikatakan sebagai orang yang aktif di dalam partisipasinya. Dan yang lain hal kita lihat. Ya. Nah, makanya kalau hanya berbicara pada posisi pasif, artinya orang-orang yang secara pasif dulu leh. Secara pasif apakah akan meningkat lebih dari 70 berapa persen dulu? Kalau untuk pasif hari ini kita tidak tahu meningkat atau tidak nanti. Karena kita belum menyampai pada titik akhir, ya. Tetapi apakah banyak orang yang anti politik? Tidak. Hari ini sudah sangat aktif di dalam politik, mau mencari informasi politik, tahu tentang kandidat politik, dan para kandidat juga mencoba mensosialisasikan diri. Artinya secara partisipasi aktif meningkat. Meningkat. Karena hari ini dari caleg eksekutif, di caleg RI sampailah ke caleg provinsi, DPRD, sampai ke penyelenggaraan kepala desa, itu kan semua sudah melakukan sosialisasi. Artinya masyarakat hari ini tidak bisa lagi melepaskan diri daripada keterlibatan politik. Bahkan sampai ke desa, saya bilang tadi, demokrasi yang paling rendah hari ini itu adalah pemilihan di desa. Artinya informasi politik itu sudah menyerap kepada seluruh masyarakat. Nah, di Jambi, ini maaf ya, di Jambi, karena kita ada pengkategorian di dalam masyarakat. Bisa kita kategori ini, suku anak dalam. Dia masuk di dalam program. Kalaupun tidak program khusus, tapi dalam kementerian itu ada. Mereka memang diberi pendidikan politik yang layak. Tapi apakah mereka pemilih yang aktif atau mereka pemilih yang pasif? Mereka partisipannya dalam pasif. Maka di Papua itu ada di dalam contoh token. Gitu ya. Token itu kan berpartisipasi, tapi memberi keterwakilan partisipasi mereka kepada kepala suku dengan bentuk pemilihan. Artinya secara khusus begitu. Itu yang terjadi. Baik. Oke. Bang Etno, mungkin pesan ini untuk masyarakat Jambi, partai politik, siapapun yang hari ini yang menjadi sasaran sosialisasi KPU hari ini, apa pesan-pesan Anda dalam menutup acara kita hari ini, Bang Etno? Iya, oke. Pemirsa di rumah, bahwa pemilu itu kan merupakan sarana kedaulatan rakyat. Yeah. Kemudian KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu sudah membuat tagline bahwa pemilu itu adalah sebagai sarana integrasi bangsa. Maka tentu kita dalam melaksanakan proses pemilu ini justru mengeratkan, menguatkan kita sebagai anak bangsa. Kemudian kita laksanakan pemilu ini ya sesuai dengan azas dari pemilu itu sendiri, sehingga masyarakat betul-betul datang ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024
kemudian dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Baik. Kalau Bung Dori, pesan singkat Anda untuk masyarakat Jambi. Boleh partai Kalau politik juga untuk boleh. saya hari ini sebagai seorang akademisi ilmu politik, saya berharap kita semua itu berpartisipasi, pilih ya. Suaramu itu sangat penting. Ya kan? Itu adalah hakmu. Jangan kita mencoba hari ini untuk mengkampanyekan golput. Tidak. Sebagai warga negara yang baik, Anda harus memberi suara Anda. Karena itu adalah tanggung jawab Anda kelaknya. Mungkin itu, Bang. Artinya bagaimana masyarakat untuk turut serta dan mensukseskan pemilu 2024. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan menjelang pemilu 2024. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita sama-sama untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan meletakkan peran dan fungsi sebagaimana peran kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi dalam Rumah Demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.